الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mari kita melanjutkan dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mulai mengutip, membawakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai contoh. Di antaranya beliau membawakan ayat ketiga dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ada 5 nama Allah di sini: Al-awwal, Al-akhir, Al-zahir, Al-batin, dan Alim, Al-alim. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada zat yang Al-Hayy, yang maha hidup. Ini nama Allah Al-Hayyu, sifatnya adalah Al-Haya, alladzi la yamut. Selalu ada nafi' dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Allah meniadakan sifat-sifat kekurangan baginya, seperti alladzi la yamut, Allah yang tidak pernah mati. Kemudian menetapkan sifatnya, nama dan sifatnya, yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup, disifatkan dengan haya, kehidupan. Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan nama Allah Al-Alim dan sifatnya adalah Al-Ilmu. Seperti firman Allah di antara yang beliau bawakan, wa huwal hakimul alim, surat Az-Zukhruf ayat 84. Dan dia Allah yang maha Al-Hakim, salah satu nama Allah Al-Alim. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 3, Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 50, dalam surat Al-Hadid ayat 4, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi,
dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Ini sifat Allah disifatkan dengan al-ilmu. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya, di sisi Allah, kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Dia, Allah. Yani tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak gugur sehelai daun melainkan Dia, Allah, mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak juga biji-bijian yang berada di kegelapan-kegelapan bumi. Wala radbin wala yabisin. Tidak yang kering dan yang basah, melainkan illa fi kitabim mubin. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ayat yang mulia ini menjelaskan keilmuan Allah, bahwa Allah Al-Alim, mengetahui apa-apa yang telah terjadi, sedang dan akan, mengetahui yang tersembunyi dan paling tersembunyi, dan tidak satu pun helai daun yang gugur, sehelai daun pun gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan di sisi Allah lah perkara-perkara yang gaib. Dan ini keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan ayat yang telah dibawakan sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menjelaskan tentang dua nama dan dua sifat Allah, yaitu sifatus sam'i wal basar. Bahwa Allah namanya As-Sami' dan Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentu Allah mendengar dengan sifatnya pendengaran, dan melihat dengan penglihatannya. Karena itu namanya As-Sami', sifatnya adalah As-Sam'u. Namanya Al-Basir, sifatnya adalah Al-Basar. Kemudian dibawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ni'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Tegas sekali Allah katakan, sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang yakni memberikan pelajaran yang baik kepada kamu. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beberapa ayat selanjutnya menjelaskan tentang sifat iradah dan masyiah, yaitu kehendak Allah. Tetapi Allah tidak dinamakan murid. Karena kaidahnya adalah setiap nama pasti memiliki sifat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan Al-Alim, pasti ada sifatnya, yaitu Al-Ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan yakni As-Sami', maka sifatnya adalah As-Sam'u. Allah dinamakan Al-Basir, maka sifatnya adalah Al-Basar. Allah dinamakan Al-Hayyu, yang maha hidup, maka sifatnya adalah Al-Haya. Tetapi sifat tidak mengandung nama. Sifat.
Karena itu Allah disifatkan dengan masyiah, iradah, yang memiliki kehendak bahwa segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi Allah tidak dinamakan al-murid. Sifatnya al-iradah. Sebagaimana Allah disifatkan dengan al-kalam, berbicara. Tetapi Allah tidak dinamakan mutakallim. Kaidahnya tadi, setiap nama mengandung sifat, tidak sebaliknya. Sifat tidak mengandung nama. Sifat adalah sifat. Berarti sifat bisa dari nama Allah dan bisa Allah katakan dia yang memiliki sifat ini dan itu dan seterusnya. Banyak sekali dari sifat-sifat Allah. Dibawakanlah di sini ayat-ayat yang menjelaskan tentang iradah dan masyiatullah, bahwa di antara sifat Allah adalah Allah memiliki kehendak, kemauan, dan tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa kehendak dan kemauan Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu di kerajaan Allah tanpa kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau terjadi sesuatu tanpa iradah dan masyiatullah, berarti ada yang menandingi Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan. Karena kehendak Allah terlebih dahulu dari kehendak manusia. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir di akhir ayat, di akhir surat, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kamu tidak menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kehendak makhluk terkemudian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menjelaskan sifat mahabbah, sifat cinta Allah. Allah memiliki sifat mahabbah. Dibawakanlah beberapa ayat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu, perintah Allah kepada kita, hendaklah kamu berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu, berlaku adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini sifat mahabbah Allah. Harus kita imani. Harus kita imani. Berbeda dengan sebagian manusia, seperti dari Asy'ariyah, menolak sifat mahabbah, lalu ditakwil dengan kehendak kebaikan karena khawatir menyerupai manusia. Padahal telah ada kaidahnya tadi dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Mahabbah Allah berbeda dengan mahabbah manusia. Sebagaimana mereka mengatakan Allah disifatkan dengan ilmu karena nama Allah Alim. Padahal manusia juga berilmu. Tetapi beda antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Mereka beriman dengan sifat ilmu, tetapi tidak beriman dengan sifat mahabbah. Bukan tidak beriman menolak, tapi ditakwil, ditafsirkan lain. Kan terjadi kontradiksi. Yang satu diimani, diterima, yang satu ditolak. Padahal dua-duanya manusia juga memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu. Allah juga berilmu,
tapi tidak sama ilmunya Allah dengan ilmu manusia. Begitu juga cinta, mahabbah. Allah disifatkan dengan cinta, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang berlaku adil. Ini ditakwil, ditafsir lain. Ini keliru. Harusnya mahabbah. Kenapa ditawar? Karena mereka mengatakan manusia juga memiliki sifat mahabbah, khawatir menyerupai. Padahal ilmu juga, manusia memiliki ilmu. Terjadi tanaqud. Ini terjadi kekacauan di dalam manhaj. Harusnya kita menerima apa adanya, karena Allah mengulang-ulang sifat mahabbahnya ini. Itu baru 2 ayat. Ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Allah tegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 22, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang bersuci. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. yakni bukti bahwa kamu mencintai Allah, buktinya adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti bahwa kamu cinta kepada Allah. Kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah tetapi kamu tidak ittiba'ur rasul, maka perkataan kamu dusta, bohong. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, kepada mereka yang mengaku cinta kepadaku, jika memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasul, karena niscaya Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukumullah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 54, fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jika kamu murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian dalam surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, bersap-sap dalam barisan sap-sap medan perang, seolah-olah mereka adalah bangunan yang tersusun. Kemudian sifat rahmah, beberapa ayat dibawakan. Kemudian sifat redha dan lain sebagainya, kemudian dibawakan beberapa ayat oleh Syekh. Kemudian sifat wajah. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki wajah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kemuliaan Allah. Seperti yang di awal saya jelaskan, wajah harus kita imani, wajah, dan artinya kita tahu wajah ya wajah. Tetapi bagaimana wajah Allah tidak boleh ditanyakan, sebagaimana kita tidak menanyakan zat Allah. Tapi mengimaninya wajib, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat yang mulia ini secara lughatul Arab menjelaskan tentang wajah Allah, bukan diri Allah. Mengapa? Karena lafaz dzu itu dhammah, marfu' kalau dalam bahasa. Dzu bukan zi. Perhatikan ayatnya, wa yabqa wajhu. Wajhu huruf ha-nya dhammah, wajhu. Rabbika, ba-nya kasrah.
Kalau ia kembali kepada Rabb, maka harusnya Zil Jalali wal Ikram. Tapi Allah katakan Zul Jalali wal Ikram, menunjukkan bahawa Zul Jalali wal Ikram adalah sifat bagi yang disifatkan. Yang disifatkan apa? Wajah. Karena itu para sahabat tidak perlu ta'wil sana, ta'wil si, tidak. Mereka mengimaninya karena mereka orang Arab asli, tahu dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Salah satu manhaj mereka adalah mengimani apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala namakan dan sifatkan dirinya dalam kitabnya yang mulia. Wajah, ya wajah. Allah mempunyai wajah. Iya, yang salah kalau kita mengatakan wajah Allah serupa dengan wajah makhluknya. Itu kita telah melakukan penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Salah. Kalau kita katakan Allah tidak mempunyai wajah, wajah di ayat ini adalah diri Allah, nah kita berarti telah menolak sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang benar, akidah Al-Firqah An-Najiyah menetapkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai wajah. Tetapi wajah Allah tidak sama, tidak serupa dengan wajah-wajah makhluknya. Sedangkan kita saja punya wajah. Kera punya wajah. Samakah wajah kita dengan wajah kera? Tidak sama. Walaupun namanya sama. Kalau kita berkaca, kita dengan kera. Yang di depan ini namanya apa? Wajah. Kera juga ada wajahnya. Samakah wajah kita dengan wajah kera? Tidak sama. Kalau disamakan, marah tidak? Marah. Nama sama, hakikatnya tidak sama. Manusia mempunyai wajah, Allah mempunyai wajah, wajah-wajah, tapi laisa kamitslihi syai'un. Ini akidah yang selamat. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berakidah, keyakinan mereka. Karena itu mereka tidak menolak apa yang Allah firmankan. Mereka imani apa adanya dan mereka berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibawakan ayat yang menjelaskan sifat kedua tangan Allah. Allah memiliki dua tangan. Dalam firman-Nya dalam surat Shad ayat 75. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah menegur, memarahi iblis. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kita mau menerjemahkan kedua tangan dengan kekuasaan? Berarti kekuasaan Allah terbatas, hanya ada dua. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tangan ya tangan, tetapi tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Tahukah kita arti tangan? Tahu. Kata Imam Malik, kata Imam Malik tadi, saya bawakan, bahwa istiwa itu maklum. Semua orang tahu, orang Arab tahu. Istiwa berarti berada di atasnya. Tapi bagaimana Allah istiwa? Tidak ada yang tahu. Mengimani apa yang Allah firmankan itu, bahwa Allah istiwa alal arsh, di atas arsh, bukan menguasai arsh. Wajib hukumnya. Bertanya bagaimana istiwa itu bid'ah. Begitu juga tentang tangan. Tangan maklum. Semua orang tahu tangan. Tetapi bagaimana tangan Allah? Majhul. Tidak ada yang tahu. Allah tidak terangkan bagaimananya. Allah hanya terangkan bahwa Allah mempunyai dua tangan, titik. Mengimaninya wajib. Bertanya tentang bagaimana, itu bid'ah. Begitu Ahlus Sunnah menjalani akidah mereka. Dengan demikian selamatlah mereka.
Dan masuklah mereka kepada sebesar-besar hadis Nabi SAW yang berbicara tentang al-firqah an-najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Kan tegas Allah katakan dalam ayat 75 surat Sad, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Disebut dua. Sebagian ahli bid'ah menerjemahkan tangan kekuasaan, bertentangan dengan ayat ini. Berarti terbatas kekuasaan Allah hanya dua. Mau kita terjemahkan dengan dua kekuasaanku? Apa Allah butuh dua kekuasaan untuk menciptakan makhluknya? Padahal Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ini rusaknya manhaj, cara dan sikap beragama seseorang. Kemudian sifat al-ain tadi, mata. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa dia mempunyai mata, tetapi tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Syekh kemudian membawakan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah disifatkan dengan sifatul ain. Di antaranya dalam surat At-Tur ayat 47, dalam surat Al-Qamar ayat 13, 14, dalam surat Toha ayat 39. Kemudian Syekh membawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat as-sam'u wal basar bagi Allah dan beberapa sifat lainnya. Beberapa ayat dibawakan oleh Syekh sampai kepada sifat al-ulu wal istiwa. Allah memiliki sifat al-ulu karena Allah dinamakan dengan al-ali, yang maha tinggi, dan kita diperintah bertasbih kepada Rabb yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, tasbihkan Rabbmu yang maha tinggi. Karena itu salah satu bacaan salat subhana rabbiyal a'la. Lalu Syekh rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini akidah yang sangat agung sekali, yang Allah telah memfitrahkan makhluk, manusia dan haiwan, mengetahui Rabbnya itu di atas. Kalau mau tahu, tanya kepada hati kita dengan jujur. Ketika kita mengucapkan Allah atau ya Tuhan, atau orang-orang kafir mengatakan ya Tuhan, kemana hatinya itu berjalan? Ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke atas? Dengan jujur manusia akan menjawab hatinya akan berjalan ke atas. Karena Allah telah memfitrahkan kepada manusia dan hewan untuk mengetahui Rabbnya, bahwa Rabbnya di atas sekalian makhluknya, terpisah dari makhluknya. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling agung, paling besar, paling tinggi dari seluruh makhluk Allah, dan Allah di atasnya, di atas sekalian makhluknya, tidak bersama makhluknya, apalagi di bawah makhluknya. Sebagian manusia dari orang-orang yang rusak fitrahnya mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Berarti Allah ada di jalan-jalan, ada di pasar, ada di perut-perut hewan. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan. Allah ada di atas arsy, ada zatnya, ilmunya di mana-mana. Ilmunya meliputi segala sesuatunya. Zat Allah di sana. Seorang budak perempuan pernah ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim dan lain-lain, aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan itu langsung menjawab, fis sama, di atas langit, yakni di atas arsy-Nya.
Siapa saya? Mana ana? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada tuannya budak itu, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Kata ulama, mafhumnya sebaliknya, orang yang tidak meyakini Allah di atas langit, di atas sekalian makhluknya, dia istiwa 'alal 'arsy, maka dia bukan mukmin dan mukminah. Untuk menghukumi orang per orangnya harus ditegakkan hujjah. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat Thaha ayat 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di 7 tempat. Di 7 tempat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memilih, pilihan Allah, dan ini sifat perbuatan Allah untuk istiwa 'alal 'arsy. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu ada siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Lalu dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Seperti ayat sebelumnya. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman tadi, dalam surat Thaha tadi ayat 5, dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, itu yang ke-5. Kemudian dalam surat Al-Furqan yang ke-6, ya, ayat 59. Yang kelima surat Furqan. Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Kemudian dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian terakhir dalam surat Al-Hadid ayat 4, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Diulang-ulang, thumma istawa 'alal 'arsy, yang menunjukkan sifat ini secara hakiki. Allah istiwa 'alal 'arsy, bukan menguasai seperti dikatakan oleh ahli bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti kerancuan dan bid'ah mereka, mengatakan Allah menguasai arsy. Kalau menguasai, Allah bukan hanya menguasai arsy, tapi menguasai seluruhnya, karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya sekalian alam. Dikhususkan arsy menunjukkan bahwa Allah istiwa secara hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang firman-Nya ini di dalam Al-Quran sampai 7 kali di 7 tempat, yang menunjukkan bahwa salah satu sifat Allah Tabaraka wa ta'ala adalah al-istiwa 'alal 'arsy secara hakiki. Dan Allah disifatkan dengan al-'ulu, di pihak yang tinggi sana. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak akan bersama dengan makhluknya atau di bawah makhluknya,
Tidak. Allah terpisah dari makhluknya. Karena itu Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Syekh membawakan beberapa ayat yang menunjukkan Allah di atas sana. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah berfirman kepada Isa dalam surat Ali Imran ayat 55, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, yakni akan mengangkatmu." Wafat di sini bukan mematikan, tapi diangkat. Wa rafi'uka ilayya, kepada aku yang mengangkatmu, yakni hai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkat itu pasti dari bawah ke atas. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 158 Allah berfirman bahwa Isa diangkat oleh Allah kepadanya, menunjukkan Allah ada di atas. Kemudian dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salih yarfa'uhu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah naik perkataan yang baik dan amal saleh diangkatnya, menunjukkan bahwa Allah berada di pihak yang atas sana. Kemudian orang yang pertama kali mengingkari Allah berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, adalah Fir'aun. Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah ada di atas langit, di atas arsy, di atas sekalian makhluknya. Karena arsy adalah makhluk Allah tertinggi dan terbesar. Maka Fir'aun dengan kekufuran dan kedurhakaannya memerintahkan menterinya, salah seorang menterinya yang bernama Haman, untuk membuat menara yang tinggi agar ia dapat naik dan melihat Tuhannya Musa. Menunjukkan bahwa Musa alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah di atas. Karena itu Fir'aun berencana membuat bangunan yang tinggi agar ia dapat naik dan melihat Tuhannya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Haman nubni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, buatkanlah untukku sarhan, yakni bangunan yang tinggi, la'alli, agar aku ablugul asbab, dapat menaik sana. Ada jalan untuk naik, agar aku naik sampai ke langit, ke atas, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan aku mengira bahwa Musa itu berbohong. Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah memberitahukan kepadanya bahwa Allah di atas. Karena itu dengan sangat durhaka Fir'aun ingin merencanakan membuat bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa di sana. Dan kata ulama, bahkan para pembesar ulama mengatakan ini adalah ayat yang menjelaskan dan menjadi sebesar-besar hujjah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas zatnya. Zatnya itu di atas. Sebab kalau Nabi Musa memberitahukan Allah ada di mana-mana, pasti Fir'aun akan mencari Allah di rumah-rumah Bani Israel dan di jalan-jalan di kota Mesir. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan Allah ada di atas. Karena itu Fir'aun merencanakan membuat bangunan yang tinggi agar dia dapat naik ke atas untuk melihat Tuhannya Musa. Karena dia meyakini Musa ini bohong. Maka Fir'aunlah orang pertama atau yang termasuk dari orang-orang pertama yang telah rusak fitrahnya dan mendustakan Allah ada di atas.
Siapa yang mendustakan Allah ada di atas langit, maka ia telah mengikuti sunnahnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat dan surat yang lain, surat Al-Mulk ayat 16 dan 17, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Ini pun sebesar-besar ayat, sebesar-besar hujjah bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang fis sama? Allah katakan. Huruf fi di sini maknanya ala. Karena seringkali dalam bahasa Arab huruf fi bermakna ala atau sebaliknya. Yang dimaksud fis sama adalah ala sama, berada di atas langit. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Yakni di atas langit maksudnya di pihak yang tinggi, di atas arsy. Dia akan menenggelamkan kamu ke bumi. Am amintum man fis sama, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man di sini tidak bisa diterjemahkan dengan malaikat. Karena kita tidak diperintah untuk takut kepada malaikat. Kita diperintah untuk takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti huruf man di sini tidak bisa diterjemahkan lain kecuali Allah. Dan manusia tidak akan aman dari azab atau siksaan Allah. Allah mampu menenggelamkan mereka. Apa kalau diterjemahkan malaikat mampu menenggelamkan makhluk tanpa seizin Allah, tanpa Allah yang mengizinkannya, tanpa kehendak Allah? Tentu tidak bisa. Allah lah yang menenggelamkan manusia dan mengirim kepada manusia hujan batu. Maka itu diulang-ulang oleh Allah. Aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yakni di atas sekalian makhluknya? Ini menunjukkan sifat yang sangat besar sekali. Kemudian Al-Imam membawakan beberapa ayat lagi tentang sifat ma'iyah, penyertaan Allah. Yang dimaksud adalah pengawasan dan ilmu Allah kepada makhluknya secara umum dan secara khusus kepada orang-orang yang takwa kepadanya dari para nabinya dan orang-orang yang beriman. Allah menyertai, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bukan zatnya tetapi ilmu Allah, perhatian Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah Jalla wa'ala. Seperti kita mengatakan berjalan dan bulan purnama, kita mengatakan bulan bersama kita. Padahal bulan di mana, kita di mana. Tapi kita katakan bulan berjalan bersama kita. Kita berjalan bersama bulan. Atau seorang ayah tinggal di atas, anaknya di bawah. Anaknya menangis, "Nak, jangan takut, bapak bersamamu." Padahal bapaknya di atas, anaknya di bawah. Maksudnya apa? Bapak selalu mengawasi dan menyertai kamu dalam pengawasan. Begitu. Nah, barangkali ini ikhwan, saya akan memberikan kepada antum untuk gimana? Soal jawabnya gimana? Pakai tulisan atau mana? Biasanya bagaimana soal jawabnya? Ya, kita sambung pada pertemuan esok insyaallah taala pembahasannya, dan sekarang kita bersoal jawab sambil menunggu waktu salat zuhur. Jam berapa salat zuhur? Jam 1 lewat.
Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar pernyataan terkadang istiwa boleh diterjemahkan kepada menguasai. Ini keliru. Istiwa dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan dengan istaula, menguasai. Tidak ada dalam lughatul Arab. Dan bertentangan dengan nas. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 44, ketika bumi dikaramkan oleh Allah, banjir Nuh, peristiwa banjir dikaram pada zaman Nuh, maka Nabi Nuh alaihi salam berlayar bersama orang-orang yang mengikutinya dalam bahtera yang besar dan penuh dengan muatan. Maka setelah selesai, Allah perintahkan bumi untuk surut airnya dan langit agar berhenti turun hujan. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amr. Kemudian Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Wastawat 'alal judi. Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita ulang-ulang, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Allah berfirman tentang kapal Nabi Nuh berlayarnya di mana? "Tsumma stawat 'alal judi." Apakah kita mau menerjemahkan bahwa kapal Nuh itu menguasai bukit Judi? Menunjukkan bahwa kapal Nuh itu berhenti berlayar, ya, berlabuh di bukit Judi, di gunung Judi. Wastawat 'alal judi. Karena itu istiwa tidak bisa diterjemahkan dengan istaula, menguasai. Keliru. Tetapi kita tidak boleh menolak sifat istiwa Allah. Kalau kita tidak menolak sifat istiwa Allah, maka terjemahannya justru tidak boleh kita tolak. Karena terjemahan itu memberikan faedah pengertian kepada kita. Istiwa tidak boleh menguasai. Nanti kalau orang terjemahannya menguasai, walaupun kita menetapkan sifat istiwa, terjadi kontradiksi. Ini tidak benar. Apa pendapat Ustaz terhadap pernyataan kami bermadhab fikih Syafi'i? Kami berakidah dengan akidah Asy'ari, bertasawuf dengan Al-Ghazali. Jelas ini pernyataan yang tidak benar. Dan tidak boleh seorang Muslim mengucapkan pernyataan keyakinan seperti ini. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengambil agama kita dari tiga orang ini. Allah perintahkan kita mengambil agama dari mana? Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Sunnah dan Al-Quran, Al-Kitab dan Al-Sunnah. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa. Ayat berapa? 56 atau berapa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah mutlak. Ati'u Allah, kata kerja ati'u diulang.
wa ati'ur rasul. Diulang 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Perhatikan, kata kerja ati'u diulang 2 kali. Berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Wa ulil amri, dan ulil amri di antara kamu. Diulang tidak kata ati'u? Tidak diulang. Apa maknanya? Maknanya ketaatan kepada ulil amri terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sekarang saya tanya, siapa ulil amri itu? Ada pemerintah, ada ulama. Yang benar yang mana? Ada pemimpin kaum muslimin. Dua-duanya benar. Ulil amri adalah yang mengambil bagian terbesar, al-ulama. Kemudian al-umara. Ulama bagian ilmunya. Ulil amri bagian pelaksanaan. Karena ulama tidak mempunyai kekuasaan. Ulil amri diberitahukan. Menurut syariat Allah begini. Maka pemerintah melaksanakan. Karena itu ulil amri adalah al-ulama wal-umara. Tidak boleh mentaati mereka secara mutlak. Tidak boleh. Berarti pengikutan kita di dalam beragama secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat itu mengambil agama mereka tidak dari perkataan manusia, tapi dari Allah dan Rasulnya. Mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Syafi'i tidak akan pernah mau diikuti. Karena beliau tahu. Bukan beliau yang diikuti Rasulullah SAW. Perkataan beliau kalau bertentangan dengan hadis, tolak, kata beliau. Kata beliau, la tuqalliduni. Jangan kamu taklid kepada aku. Al-Imam Al-Muzani, murid beliau, ketika meringkas kitab meringkas beberapa kitab Syafi'i, beliau mengatakan, ini Syafi'i, saya ringkas kitab ini atas pesan Syafi'i, atas pesan Asy-Syafi'i, agar tidak bertaklid kepada beliau. Kalau kita ikuti hanya Syafi'i saja, akan banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Bagaimana kita mengambil fikih dari ini kalau yang kita ikuti betul-betul Syafi'i? Bukan Syafi'i orang Jakarta, bukan. Betul-betul imam orang Quraisy. Itu kita akan ketinggalan sunnah demikian banyaknya. Saya ambil contoh. Ada nggak kitab Al-Um di sini? Kalau ada kitab Al-Um, saya bisa berikan berapa contoh yang Syafi'i tidak mengetahuinya, atau belum sampai ilmu kepada beliau, atau sampai kepada beliau melalui jalan yang dhaif. Satu saja, karena kepanjangan kalau saya bahas tuntas. Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Itu hadisnya riwayat Abu Daud dan lain-lain. Syafi'i pakai tidak azan itu? Tidak. Syafi'i pakai azan penduduk Mekah, azan Abi Mahdzurah. Bukan azan Bilal. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya kita tidak pakai azan Bilal, tapi pakai azan Abi Mahdzurah. Karena Nabi SAW menerangkan tentang azan ada 2. Azan yang biasa kita dengar dan azan Abi Mahdzurah, yaitu syahadatain diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azan Bilal. Kan dipakai di sini azan Bilal, di Indonesia juga begitu. Tapi azan Syafi'i, azan Abi Mahdhurah yang diinikan oleh Syafi'i. Ini dia azannya, karena Syafi'i kan penduduk di Mekah, tinggal di Mekah. Kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian balik lagi Mekah, kemudian Baghdad lagi, kemudian hijrah di Mesir, dan pada tahun 204 wafat di Mesir. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, umurnya 54 tahun. Beliau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 kali ulang syahadatain itu, baru hayya 'alas salah dan seterusnya. Ada yang mau azan seperti itu, geger satu negeri itu. Sayalah dulu orang pertama yang azan itu di Indonesia tahun 87. Maka terjadi kegegeran, azan aneh ini kok diulang. Tapi sebelum saya melaksanakan, saya tulis dulu, saya berikan bayan. Selama 1 tahun beredar tulisan itu. Ada azan ini, saya ingin tunjukkan, kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Tapi kalau kita ambil dari sunnah Nabi dan meminta bantuan dari para ulama, dari Syafi'i, dari Malik, dari lain-lain, insya Allah kita akan menguasai sunnah. Setelah setahun, maka pada tahun 87 ya, 86, 87, saya azan sendiri di masjid tempat saya mengajar. Masjid Jami, besar sekali masjidnya. Azan. Orang-orang dengar ini azan apa ini? Akhirnya ramai. Saya biarkan saja, karena di sana kan bebas ya. Wah, dibantahlah saya. Bantah oleh sebagian ahli ilmu. Bilang hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Akhirnya saya memerintahkan sebagian ikhwan untuk menulis surat, menyampaikan untuk kita adakan debat terbuka. Debat terbuka. Mereka siap. Maka ditentukanlah harinya. Tahun 88. Debat terbuka, dihadiri oleh pejabat, polisi, dan semua resmi di masjid. Ba'da Isya sampai tengah malam jam 12. Saya bawa kitab banyak. Dulu belum ada HP atau yang bisa simpan ya. Jadi harus bawa kitab banyak, 1 mobil. Untuk saya tunjukkan, ini dia. Ini dia hadis ini dianut, azan ini 3 mazhab menjelaskannya. Syafi'i, Malik, Hambali. Antum mengaku Syafi'i tapi tidak pakai azan ini. Saya bacakan nih kitab begini, kitab ini begini, kitab ini begini, hadisnya sahih. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, Imam Abu Daud, semuanya di medan perdebatan itu sampai akhirnya Pak Kiai pun rujuk. Maka resmilah azan itu dikumandangkan. Maka pada hari Jumat dikumandangkan. Gitu. Kalau di sini ya geger, nanti jangan usah. Gitu. Ini saya hanya berikan salah satu contoh. Kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Tambahin satu lagi contohnya. Masalah fikih juga. Biasanya kita
Wah, ini nggak kejawab, ini pertanyaan banyak benar. Biasanya kita selepas 2 rakaat, bangkit dari rakaat kedua mau rakaat ketiga, kan mengangkat tangan. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Syafi'i tidak. Karena hadis itu tidak sampai kepada Syafi'i. Berarti kalau kita mau ngikuti mazhab Syafi'i, ya nggak usah pakai. Tapi kita kehilangan sunnah. Syafi'i, kata Syafi'i, kalau hadis itu sahih, sabit, saya pakai. Tapi belum sampai sama beliau. Beliau ragu. Berarti kita tidak boleh menentukan fikihnya Syafi'i. Nggak boleh. Nggak boleh. Syafi'inya nggak mau. Apalagi dikatakan akidahnya Asy'ari. Seolah-olah Syafi'i tidak tahu akidah. Kemudian Syafi'i lebih dahulu dari Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari hidup di abad ketiga dan keempat. Dan awalnya Mu'tazilah. 10 tahun di Mu'tazilah. Kemudian pindah ke mazhab Ibnu Qulab. Kemudian sampai akhir hayatnya. Kemudian dia menulis akhir hayatnya kitab Al-Ibanah. Dan dia rujuk ke manhaj salaf. Tetapi di manhaj Ibnu Qulab. Sebagian nama dan sifat Allah beliau imani, sebagian ditakwil. Maka kemudian orang menyandarkan akidah Asy'ariyah. Kalau yang diikuti adalah Abul Hasan al-Asy'ari, maka orang-orang Asy'ariyah harus isbat istiwa Allah alal arsh. Tapi sebagian orang-orang Asy'ariyah belakangan tidak isbat istiwa alal arsh, tapi istaula, menyalahi Abul Hasan al-Asy'ari. Saya pernah membacakan kitabnya di kitab Al-Ibanah. Dan Abul Hasan al-Asy'ari tidak sempurna rujuk ke dalam manhaj salaf. Ada beberapa sifat Allah yang beliau takwil, tafsir lain. Seperti sifat mahabbah, sifat redha, dan lain sebagainya. Itu Abul Hasannya. Saya kira, wallahu a'lam, hanya pengakuan saja. Tapi tatbiknya, penerapannya pun mereka tidak tahu. Apalagi tasawuf Al-Ghazali. Tasawuf tidak termasuk dari ajaran Islam. Dan saya kira panjang sekali kalau saya memberikan penjelasan itu. Pertanyaan yang lain, Ustadz, apakah sifat nuzul termasuk sifat fi'aliyah Allah? Apakah sifat nuzul termasuk sifat fi'liyah Allah? Apakah sifat nuzul ini disepakati para salaf? Sifat nuzul adalah sifat fi'liyah Allah. Sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat perbuatan dan pilihan Allah. Mana dalilnya? Dalil dari hadis-hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah setiap malam, pada akhir malam, pada akhir sepertiga malam yang akhir, turun ke langit dunia. Harus kita imani. Turunnya turun, tapi tidak sama turunnya dengan turun makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah sudah menafikan penyerupaannya dengan makhluknya, mengapa kita tidak tetapkan sifat nuzul yang layak dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah? Semua sifat yang Allah terangkan atau Rasul terangkan harus kita imani. Dan ini sudah diijma'kan. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah. Akan dijelaskan oleh Syekh nanti di kitab beliau ini, sifat nuzul. Sebab ada orang yang menyatakan rahmat Allah saja yang turun pada sepertiga akhir malam, bukan zat Allah. Ini batil, ini mazhabnya Jahmiyah, mazhabnya Mu'tazilah.
bukan ahlus sunnah. Kan tadi sudah kita bahas, Allah lebih tahu tentang keadaan dirinya. Karena ia adalah yang paling benar perkataannya, paling bagus perkataannya. Kemudian para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, mengapa kita ta'wil? Kita tafsirkan lain. Padahal perkataan itu harus diimani apa adanya. Kalau turun rahmat, tidak khusus pada sepertiga malam yang akhir. Bahkan kapan waktu saja bisa turun, Allah turunkan rahmatnya. Tapi dikhususkan sepertiga malam yang akhir. Dan dengan kalimat nuzul, ini berarti kita mentahrif, mengganti. Dan ini telah dibantah oleh kaum salafun as-salihin di kitab-kitab mereka. Dan akidah yang seperti ini adalah akidahnya Jahmiyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, silakan buka kitabnya Al-Ibanah, mengimani sifat nuzul. Abul Hasan Al-Asy'ari mengimani sifat nuzul, dan beliau membantah Mu'tazilah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengimani sifat istiwa, mengimani sifat wajah, mengimani bahwa Allah mempunyai dua tangan. Tadinya saya sudah rencana mau membawa kitab Al-Ibanah dari Jakarta, tapi mungkin terlalu besar. Ya. Kalau ada yang punya, dihadirkan, baca kitab Al-Ibanah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Diimani sifat nuzul itu. Dan itu kaum salaf. Karena memang Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala rujuk meninggalkan madhab Mu'tazilahnya yang mengatakan bahwa nuzul itu turun bukan zat Allah, tetapi rahmat Allah. Dan ini adalah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Panjang banget nih. Oh, terjemahan. Ya cari aja. Udah ada terjemahannya. Ini dia judul-judulnya, bab Allah beristiwa di atas arsy. Tentang nuzul ada di sini. Cari silakan. Ini. Ini pertanyaan tentang sihir dosa besar, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan pelakunya, yakni kalau dia meminta bantuan syaitan. Karena yang mengajarkan sihir itu syaitan. Itu nas Al-Quran. Nas Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Tegas di sini dikatakan bahwa syaitanlah yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka jika sihir itu dengan bantuan syaitan, perlu diketahui bahwa sihir ia tidak bisa merubah wujud. Misalnya tongkat jadi ular, nggak bisa. Itu yang dilihat oleh manusia bayangan, bukan asli ular. Kecuali mukjizat Musa, ketika Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, ular betul secara hakiki. Karena hanya Allah yang sanggup merubah satu wujud kepada wujud yang lain.
tapi mereka menyihir mata-mata manusia dan dengan bantuan syaitan. Ini ada orang pelakunya, sekiranya seorang itu niat untuk melakukan sihir, adakah dia telah kafir? Saya kira tidak, ya. Wallahu a'lam. Minta tanya prinsip mendepani tekanan dalam dakwah dalam konsep di Malaysia. Seluruh dakwah harus diawali dengan manhaj dan akidah. Mana dalilnya? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dan kami perintahkan agar mereka mendakwakan u'budullah. Ini prinsip dakwah. Berarti seorang da'i harus menjelaskan di awal dakwahnya, bahkan sepanjang hayatnya, tidak boleh lengah. Karena ini perjalanan para nabi dan rasul. Bukan yang lainnya tidak didakwahkan, tidak. Hakikat dakwah ini. Pertama menjelaskan apa? U'budullah. Dan yang masuk dalam bagian u'budullah, yaitu tentang usuluddin, tentang al-aqidah as-sahihah, tentang manhaj yang hak. Semua masuk dalam bab u'budullah. Ini kita sedang berbicara tentang itu. Di antara yang masuk dalam bab u'budullah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Lawan dari u'budullah. Permasalahan kesyirikan dan yang berkaitan dengannya seperti pembahasan tentang sihir, tentang manhaj yang batil, firqah-firqah sesat, itu masuk semua dalam bab wajtanibut taghut. Itu asas dakwah dan itu dikedepankan. Itu dakwah namanya. Dan itu Allah perintahkan para nabi dan rasul semuanya. Ingat kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Rasulullah SAW ajarkan pertama, engkau dakwakan tauhid. Dakwah. Karena hakikat dari ini adalah memerdekakan manusia semerdeka-merdekanya dari penghambaan kepada makhluk. Disinilah keunggulan, ketinggian dinul Islam. Seluruh ajaran Islam tinggi. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya, dan hadisnya hasan insyaallah ta'ala. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Seluruh ajarannya tinggi sekali. Dan yang tertinggi adalah At-Tauhid. La ilaha illallah. Ini dakwah. Ad-da'wah ilallah. Itu asas dakwah. Perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala di akhir surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Ini pernyataan terang-terangan. Karena dakwah sunnah ini tidak sembunyi-sembunyi, jelas, terang, nyata. Tidak seperti dakwah-dakwah hizbiyah, harakiyah, ajaran-ajaran sesat. Dakwah sunnah ini dinyatakan. Qul hadhi, katakan, inilah jalanku, ini dia. Ada hujjahnya. Penyampaiannya dengan ilmu, penyampaiannya dengan benar. Karena dakwah sunnah ini bukan dakwah caci maki orang, bukan. Dakwah sunnah, dakwah menegakkan kebenaran, dakwah menjelaskan tentang Islam, dakwah mengajak manusia berfikir, dakwah ilmiah. Dan
Dan tidak ada menghukumi manusia secara orang per orang, tidak, secara umum. Iya, begini. Dan birrifq, dengan lemah lembut, tetapi penuh keberanian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Lihat, perhatikan. Ad'u ila Allah, ad-da'wa ila Allah. Atas dasar apa? Basirah. Basirah itu ilmu, hujjah. Seorang dai harus punya ilmu, punya hujjah. Ana wa manittaba'ani. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku pun berdakwah demikian. Ini asas dakwah. Di mana saja, di Indonesia, di Malaysia, di negeri-negeri yang lain, seluruh para dai dari para sahabat dan tabi'in menegakkan ini, u'budullaha wajtanibut tagut, agar terjadi perubahan pada umat manusia dari penghambaan kepada makhluk menjadi hamba Allah yang hakiki. Ini hakikat kemerdekaan manusia, semerdeka-merdekanya, bahwa ia hanya menyembah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang ditakutinya kecuali Rabbul Alamin. Adakah kitab-kitab akidah seperti kitab Ibnu Khuzaimah Ad-Darimi dan Ibnu Battah sesuai diterjemah untuk tatapan umum? Saya kira dilihat dulu, karena kitab-kitab itu bisa tidak diterjemahkan dan sanggup tidak orang menerimanya. Saya kira mulai dari yang mudah dulu. Mudah dulu. Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam terjemahan Al-Quran Muslim Pro surat Sad ya 75 ditafsirkan Muslim Pro Multazam, kekuasaan bukan dua tangan. Jelas salah. Ini mazhab Jahmiyah. Tidak boleh diterjemahkan kekuasaan, batil. Karena kan ada kalimat dua, khalaqtu biyadai. Khalaqtu biyadai. Biyadai artinya dua tangan. Kalau kita terjemahkan kekuasaan, ini salah. Mereka menghindar, tidak berani menerjemahkan dua kekuasaan. Karena orang akan bertanya, loh, kok Allah punya dua kekuasaan? Kok menciptakan Adam dengan dua kekuasaan? Lalu bagaimana dengan makhluk lainnya? Dengan berapa kekuasaan? Jadi rancu. Batil. Ini menghilangkan terjemahan yang hakiki. Biyadai itu dua. Saya kira para pemula yang belajar bahasa Arab juga pasti tahu. Itu terjemahannya dua tangan. Tidak mungkin satu tangan. Ini batil ini. Harus terjemahannya dicoret, diganti, diberi catatan yang benar dengan kedua tangan. Gitu. Bagaimana mendakwai sebagian orang yang membatasi sifat Allah hanya 20? Ini juga tidak benar, karena sifat Allah itu banyak sekali. Sifat Allah banyak sekali. Lebih dari 20. Namanya saja yang Allah, yang Rasulullah SAW perintahkan untuk menghafalnya berapa? 99. Bukan berarti nama Allah terbatas hanya 99. Tidak. Itu yang kalau kita hafal 99, ada keutamaan, dijanjikan masuk surga. Menghafalnya, memahaminya, mempraktekkannya, dijanjikan surga. 99 tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya 1, 2, 3, 4. Adapun hadis yang menjelaskan 1, 2, 3 sampai 99 itu dhaif.
Tapi ulama mencarinya, mengkajinya dari Al-Quran dan hadis, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Berarti tadi sudah saya terangkan kaidahnya, setiap nama mengandung sifat. Kalau 99 nama, berarti ada 99 sifat. Lebih dari 20, berapa kali lipat. Belum lagi sifat-sifat Allah yang lain. Ya? Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, manakah lebih bahaya mentakwil, yakni mentahrif, menta'til atau mentafwid? Mentafwid, dua-duanya. Mentafwid artinya menetapkan Allah mempunyai tangan atau Allah istiwa. Tapi saya tidak tahu arti tangan dan istiwa itu. Berarti kalau tidak tahu, bodoh. Maukah kita sandarkan mazhab salaf bodoh? Al-Imam Malik tadi mengatakan, istiwa itu maklum. Arti maklum telah diketahui. Orang Arab semuanya tahu istiwa. Tapi kaifiyahnya bagaimana Allah istiwa, itu majhul. Berarti tangan maklum, wajah maklum, nuzul maklum, tapi kaifiyahnya majhul. Karena Allah tidak terangkan kepada kita kaifiyahnya. Berarti mazhab tafwid, mazhab kebodohan. Beranikah kita mengatakan Jibril mendengar firman Allah dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Jibril tidak tahu istiwa, Rasulullah SAW tidak tahu istiwa. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat juga tidak tahu istiwa. Serahkan artinya kepada Allah. Ini min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Berarti kita menganggap bahwa Jibril, Nabi SAW, para sahabat tidak mengerti apa-apa. Tahu, maklum, istiwa. Masa tidak tahu artinya? Yadun kau tidak tahu, tangan kau tidak tahu. Bahaya sekali mazhab tafwid itu. Yakni sebuah kebodohan. Padahal ahlu sunnah tahu artinya. Yang mereka tidak tahu, dan itu urusan Allah, karena Allah tidak memberitahukan, yaitu kaifiyahnya. Cukup ikhwan? Dan waktu salat besok ada waktu lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.